global warming, not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world. But then it started getting cooler. So now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. Dinamika global tak lagi sekadar soal kompetisi senjata atau kekuatan militer tradisional. Ada ancaman eksistensial yang jauh lebih besar. Tanpa pandang bulu melintas batas negara, perubahan iklim global, bencana ekologis kini buat sekadar perdebatan sains murni, melainkan telah menjadi isu keamanan multidimensional yang mengancam stabilitas sosial dan ketahanan pangan miliaran nyawa manusia. Sejak berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan internasional telah bergeser drastis. Isu lingkungan perlahan bertransformasi menjadi keamanan iklim atau climate security. Perubahan iklim kini diposisikan sebagai sebuah faktor pelipat ganda ancaman yang memicu kalangan sumber daya hingga ketidakstabilan kawasan. Untuk mengatasi hal ini, dunia sangat membutuhkan kolaborasi global, dan disinilah posisi Amerika Serikat menjadi sangat sentral sekaligus kontradiktif. Sebagai raksasa ekonomi, arah kebijakan Washington selalu menjadi penentu nasib kesepakatan iklim internasional. Namun, komitmen mereka kerap berayun tajam, khususnya akibat pergantian kekuasaan dan tarikan politik domestik. Mengapa sebuah negara adidaya bisa tiba-tiba membalikkan arah kebijakannya? Untuk memahaminya, kita perlu meminjam kacamata teori konstruktivisme. Teori ini meyakini bahwa kepentingan negara tidak turun begitu saja dari langit secara objektif. Kebijakan luar negeri sangat dibentuk oleh bagaimana sebuah identitas nasional, norma, dan pemahaman sosial itu direkonstruksi oleh para pemimpinnya. Jika isu iklim sebelumnya dilihat sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan kepatuhan global, semua itu berubah ketika narasi baru ditanamkan ke tengah masyarakat. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat menyaksikan dekonstruksi sistematis terhadap isu iklim. Trump menggunakan doktrin America First bukan sekadar sebagai slogan populis, tapi sebagai alat ideologis untuk merekonstruksi identitas nasional secara radikal. Ia menciptakan garis tegas antara kita dan mereka. Kita yang dimaksud adalah para pekerja industri manufaktur, penambang, dan patriot Amerika sejati yang merasa dipinggirkan. Sementara mereka ialah institusi multilateral PBB, ilmuwan elitis, dan rezim iklim global yang dituduh ingin mematikan kemandirian ekonomi Amerika Serikat. Krisis iklim global sekarang tidak lagi dimaknai sebagai upaya luhur untuk menyelamatkan bumi, melainkan dikonstruksikan sebagai ancaman nyata bagi kedaulatan politik dan ekonomi Amerika. Pada periode pertamanya, yakni pada tahun 2017 sampai tahun 2021, wacana retoris ini menjadi kebijakan nyata. Trump secara resmi menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement dengan dalih melindungi industri domestik. Dan lebih radikal lagi, dalam Strategi Keamanan Nasional atau NSS pada tahun 2017, isu perubahan iklim secara resmi dihapus dari status ancaman nasional. Tanpa status ini, birokrasi kehilangan mandat untuk merespons krisis tersebut.
Nah, dari sini, Trump terus membongkar warisan perlindungan lingkungan era Obama, seperti mencabut Clean Power Plan pada tahun 2019. Nah, melalui frasa magis seperti membebaskan energi Amerika, penggunaan bahan bakar fosil dinormalkan kembali sebagai sebuah kebanggaan patriotik. Dari sini, Amerika Serikat yang dahulu mengklaim dirinya sebagai pemimpin moral tatanan lingkungan dunia, secara proaktif bertransformasi menjadi negara revisionis yang membongkar arsitektur keamanan iklim global. Jika periode pertama masih diwarnai kendala prosedural, periode kedua kepemimpinan Trump di tahun 2025 menampilkan isolasi yang jauh lebih agresif. Segera setelah dilantik, Amerika secara mutlak didefinisikan sebagai aktor berdaulat yang menganggap multilateralisme sebagai belenggu. Pada Januari 2026, Amerika melakukan pemutusan ontologis absolut, secara resmi menarik diri secara menyeluruh dari rezim Traktat Utama Iklim PBB, yaitu UNFCCC dan IPCC. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS memboikot Forum Iklim Tahunan PBB, COP30 di Brasil, dengan alasan menolak tunduk pada tujuan iklim yang dianggap membunuh ekonomi negara. Di panggung internasional seperti PBB dan Davos, Trump secara terencana mendelegitimasi ilmuwan dan menyebut perubahan iklim sebagai penipuan terbesar yang pernah ada. Di dalam negeri, deregulasi besar-besaran dilakukan, termasuk pengesahan Undang-Undang Proteksionis One Big Beautiful Bill Act yang mencabut dana pelestarian dan mensubsidi penuh industri emisi karbon tanpa peduli batasan ekologis. Puncaknya pada Februari 2026, dokumen hukum penjamin batasan emisi AS resmi dicabut. Implikasinya sungguh fatal. Dunia mengalami pembusukan norma. Penarikan diri Amerika memberikan contoh buruk yang menginspirasi pembangkangan serupa di negara lain, seperti Argentina. Sementara itu, Tiongkok justru mengambil momentum kekosongan ini untuk merebut tahta sebagai jangkar baru kepemimpinan iklim global. Sikap otoritas federal AS pada akhirnya memicu perlawanan sosiologis dari dalam negeri. Aktor lokal seperti Gubernur California turun tangan secara independen di COP30 demi menyelamatkan diplomasi bangsanya. Melalui lensa konstruktivisme, kita belajar satu hal krusial. Kepentingan nasional bukanlah sesuatu yang kaku dan statis. Saat populisme kanan sukses merekonstruksi isu iklim sebagai beban kedaulatan, maka orientasi negara hegemon akan berbalik arah, menabrak institusi global. Tatanan internasional sangat rentan dan dapat dengan mudah hancur jika fondasi sosial dan identitas domestiknya memandang globalisme sebagai musuh utama.